Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Tuhan Dunia dan menyempatkan waktunya untuk kita bisa melakukan kegiatan observasi dan 2015 April 2026 di tahun Kairitas. Dan kami dari mahasiswa UMPN PLA ingin melakukan kegiatan observasi di Sumatra. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ini. Saya sendiri Karina Tania, Saya Desmita, saya Desa Piadi, Saya Vanessa Biasari. dan saya Mayawati. Sebelum itu mungkin ada sepatah kata dari Ibu sebagai guru di tahun ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka observasi dari mahasiswa UMP. Sangat ribet bagi kami, bangga atas ada kami di sini. Karena berdasarkan juga ini juga mahasiswa dari SMPP, Ibu ya. Salawat dan salam mari kita kirimkan selalu kepada nabi kita yang telah membawa ya sampai ke alam yang terdekat, sampai dapat kita rasakan bersama. Kita juga mendapat berjuang serba sudah asal kita positif ya. Kita sebagai seorang sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang untuk mendidik anak usia dengan sempurna ya, karena sebentar lagi kita akan menuju Indonesia Emas. Itulah cita-cita dari Bapak Presiden. Dan terima kasih juga telah di sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini membawa berkah. Dan adik-adik juga dapat nilai yang baik. Nah, kami pun di sini mungkin ada kekurangan dari kami sebagai tuan rumah yang tidak datangi, mohon dimaaf. Ya, itu saja barangkali pembukaan dari Ibu. Semoga adik-adik berhasil sampai selesai. Saya menjadi ya, terima kasih saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itu kita langsung dari wawancara observasi tentang aspek seni itu tentang nah, di sini juga bagaimana sih Ibu cara Ibu mengembangkan keterampilan sosial anak itu? Sangat bagus sekali pertanyaannya, ini penting sekali. Cara mengembangkan aspek cara mengembangkan Keterampilan sosial. ya keterampilan sosial tadi mungkin kita ya dan sosial. Dulu tentunya kita sebagai guru PAUD apa yang maksud dengan keterampilan pengembangan pada anak sosial ini maksudnya kita kan interaktif antara satu bisa dua orang atau tiga orang. Nah kita harus mengembangkan aspek sosialnya kepada anak kita di kelas maksudnya kan. Iya di kelas. Sebetulnya untuk aspek sosialnya sudah dimulai dari semenjak dari rumah ya, tapi karena anak kita sudah masuk sekolah membuka, kita wajib sebagai guru melihat bagaimana kemampuan anak itu apakah sudah sampai atau tidak. Jadi untuk cara mengembangkan pertama sekali kita lihat lawan berikut dia, cara waktu kita mencoba dia bermain bersama, kelihatan interaktif ya dia dengan teman-temannya. Kemudian dalam bermain peran kita lihat bagaimana dia sosialnya dengan teman-temannya. Kemudian dengan dia sosial dengan teman maksudnya ya, bagaimana dia memperhatikan temannya. Baik sedang dalam waktu memasuki inti, sedang makan atau sedang pembukaan ya. Harus kita lihat sebagai kita pantau sebagai guru PAUD
mulai anak datang sudah kita nampak Iya. sosialnya ya. Jadi kita pantau, kemudian pertanyaannya gimana tadi? Nah, terus kalau contoh di sekolah bagaimana itu Bu? Keterampilan anak, ya contoh keterampilan anak bersosial gitu lah. Di kelas itu. Kalau anak itu sudah masuk di sekolah kita sudah mulai mendidik dia dalam bermain. Satu-satu itu dalam bermain itu contohnya ya, misal mereka bermain, kita buka dengan pertama kalau kami di program Indonesia itu ada jurnal pagi istilahnya. Jurnal pagi itu kami mulai dari dari setengah 8 sampai jam 8 ya. Jadi dari jurnal pagi itu kami sudah melihat bagaimana situasi waktu itu anak satu persatu, karena mereka masuk kita tanya ya kita bisa menilai, kemudian dia jurnal apa kemauannya itu udah nampak sama kita sosialnya. Iya. Jadi menjelang teman-teman lain datang, nanti kalau selesai baru kita jam 8 jaya doanya, kita baru kita main keluar ya. Jadi kalau sekolah lain kan pagi itu bermain di luar, kami sengaja sejak tahun 2009 memakai sistem karena itu dapat ini dan itu suara dari dosen-dosen yang sendiri itu diterapkan sampai sekarang. Jadi kita udah nampak di situ mereka misalnya dalam bermain tadi, kita kembali ya, bermain tadi misalnya anak itu mau main apa sekarang, mau main balok, datang temannya satu, aku juga mau main balok, boleh, kita tidak memaksakan anak dalam jalan itu ya, terserah mereka. Jadi mereka bermain di situ nampak nanti kita aspek sosial, sebetulnya aspek ada 6 yang harus dikembangkannya. Jadi dalam aspek sosial ini khususnya yang kita bahas hari ini, kita akan melihat bagaimana dia nampak sekali peran dia dengan temannya. Ada yang suka mengalahkan teman, positifnya nampak. Ya aku maunya dalam bermain peran juga nampak. Ada yang meminta aku main dokter aja, kita sudah siapkan semuanya pembelajaran kita. Terserah. Biasanya kan tadi Ibu bilang kalau nanti ada anak-anak yang mau bermain balon, nanti temannya juga ada nih yang mau datang, aku juga mau. Nah, tidak semua anak ini kan mau berbagi. Nah, jika ada anak nih yang tidak mau berbagi, aku mau main sendiri aja nih, yang Ibu sebagai guru apa? Jadi dengan pertanyaan itu tadi sudah. Dengan kiat kita ya. Iya, kiat kita jika menghadapi anaknya nggak mau berbagi. Kita harus tahu, kita harus jeli melihatnya. Sudah nampak tuh awal-awal tuh udah kelihatan tuh. Kadang karena anak ini ada penekanan dari rumah, moodnya nggak bagus, ya. Kelihatan kita sebagai guru. Dia marah-marah aja sama temannya, kan nggak dapat kan. Jadi kita harus tahu dan kita jelaskan. Kita jelaskan. Kita kan biasanya kalau main bersama ya. Jadi kata bapaknya tadi kan kalau dia tidak mau berbagi, dia tidak mau berbagi, kita masukkan rasa. Jadi kita yang masuk rasa kita ke anak, bukan anak ini terpaksa kita itu atau belajar langsung. Jadi ini anak kita melalui bercerita boleh sedikit mendongeng atau bagaimana, nanti anakku akan sesuai dengan sinopapanya penerimaan, dia akan bisa mengikuti aturan. Misalnya begitu. Jadi kita tidak memaksa, nggak gini nggak boleh kasar sama anak-anak. Buat sih main gitu. Jadi ya kita ada bahasa dalam memasukkan bahasa agar bisa dia menerima apa yang memang dibutuhkan kesabaran. Ya, sabarnya sangat ekstra. Sangat ekstra. Jadi kalau ada masalah, adik-adik ibu nanti di rumah tinggalkan dia semua. Jangan diingat-ingat. Hadapi anak. Semangat dari sudah 18 tahun sudah biasa. Mudah-mudahan kita orang tahu nasibnya, kita terima nanti kesulitannya. Asal kita ikhlas saja. Pada biasa. Terus selama cukup kami ya. Selama pelaksanaan pembelajaran, masalah sosial apa yang sering muncul Pak?
selama ya sering muncul ide sosial mereka bertengkar. Nah, dan kita kan kembali kepada dia kan bermain interaktif ya, yang bermain peran itu akan muncul pasti sebaik-baik anak akan muncul keberlanjutan. Nah, itu akan muncul ya, akan muncul nanti. Ada situlah peran itu kan besar menurut saya. Berarti cara mengatasinya itu dengan hal yang sudah dilakukan. Iya. Kita yang masuk ke anak, bukan anak kita jangan memaksakan. Cina itu aja. Ya, dengan cara-cara bagaimana? Mungkin si A ini kita bicaranya agak lemah lembut. Ini agak suka dengan kita bercerita di mendongeng. Sering melakukan dia bisa dan dia mau bertengkar dengan tidak jadi. Sekilas saja kita tangkap yang cara mengalihkan isu ya, lanjutannya adik-adik ini betul-betul kuliahnya teknologi insya Allah kita dapat buka untuk menghadapi terutama di sini kita juga perencanaan pembelajaran lanjutannya. Di sini pengembangan keterampilan sosial yang sudah dirancang dalam RPP dan RPPK itu bisa dijelaskan bagaimana perencanaannya. Kalau di tahun ke Indonesia itu bagaimana ya? Ya pasti. Kalau kita sekolahin sempurna itu kita ada istilahnya promis program semester. Itu sudah ada di RPP kita. Di RPP kita sudah ada, kita laksanakan apa yang sudah musyawarahkan menyepakati bersama. Bagaimana cara pengembangan keterampilan sosial di dalam RPP itu ada edukasi? Ya pasti, edukasi pasti. Biasanya yang mengerjakan Ibu Hani jadi juga mengajar di TKP. Iya, udah pelatihan dasar satu berarti tanya lagi. Ya, nanti kita di luar kelas saja gitu ya. Boleh. Nilainya bagus. Terus moda pembelajaran yang digunakan untuk menstimulasi keterampilan sosial anak, misalnya kan contohnya bermain peran dan pembelajarannya itu bagaimana itu? Pembelajaran Modelnya dalam pembelajaran itu contohnya kita seperti bermain peran. Nah, kita harus ikut di dalamnya. Menjadi model juga kita menjadi model juga bagaimana jadi seorang dokter, bisa dokter ya kita buka bermain peran dokterannya. Nah, kita harus anak-anak kita pasti bisa kita stimulasi ya. Tapi kita harus berpegang muka kepada anak-anak karena pembelajaran anak usia ini berpusat kepada anak. Tapi ibu ingat bahwa kata-kata dari dosen tidak berpusat pada kita sebagai kuncinya sama dengan tadi kita yang sudah jadi berpusat pada anak-anak. Jangan kita kunci bahasa ini yang terakhir ya. Tapi tetap kita dalam koridornya kita tetap tercapai tujuan pembelajaran kita jangan keluar dari jadi harus kita mereka nggak tahu kan mereka bermain bicara kalau udah kita nilai udah nampak jangan lupa kita memikat kertas kecil ada pertanyaannya barangkali ya akan nampak juga berhubungan tadi ya Bu bagaimana cara Ibu melakukan penilaian dan evaluasi perkembangan anak cara melakukan seperti ibu sudah diajarkan sama saya dengan cara checklist kita ini ada di EPP kita checklist ya yang harus diajarkan memang ada kemudian ada kadang-kadang anekdotnya suka terlalu itu sebenarnya penting sekali aneh juga penting sekali kalau dulu semasa itu aneh itu katanya catatan bagi apa yang terjadi ketika itu yang luar biasa dan tidak pernah terjadi pada anak. Misalnya dia tidak pernah mencubit teman,
atau tahu mencuri sampai nangis, teman kan luar biasa itu. Tapi kalau sekarang ibu dengar nggak lagi seluruhnya apa yang kegiatan anak itu yang menonton waktu dia baik itu anak kita semua itu sebetulnya di dosen nggak sampai di situ itu ya. Kemudian checklist anak buat, kemudian foto kalau bisa, foto anak itu bersih dengan hasil-hasil karya. hasil karya. Satu lagi Bu Mila, Iya. kalau di program Bisa ini keterampilan sosialnya itu lebih difokuskan kemana? Perilaku prososial. Perilaku prososial ini kayak seperti berbagi, Iya, menolong. berbagi. Nah, atau perilaku sosial ya kayak dia berteman seperti biasa. Dua-duanya kita. Oh, dua-duanya. Berarti tidak salah satu aja ya? Enggak, kita lengkap. Iya. Sesuai dengan kondisi. Iya, sesuai. Sesuai. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih bisa jawab, kalau enggak, udah dulu nanti. Di-WA-kan saja ya. Terima kasih Bu telah memberikan waktu luangnya kepada kami mahasiswa MPL hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan menjadi amal yang sangat-sangat mulia. Dan terima kasih banyak Ibu, karena berkat Ibu kami juga bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga kayak menambah untuk biar kami bisa dapat nilai yang bagus. Sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Iya. Cina yang tadi jangan lupa. Iya. Sabarnya. Sabar. Kita yang masuk ke anak, jangan anak yang senang. Itu aja. Berpusat pada anak belajar. Iya. Pada siang hari ini, apabila ada kesalahan kata, perbuatan dari dalam semua dimaafkan. Tutup dengan Nah, Pak, kami dari mahasiswa MPL UMP Pendidikan Guru Anak Usia Dini ingin observasi wawancara mengenai perkembangan sosialnya anak Bapak Awa. Nah, minta waktu Bapak sebentar ya. Oke, ini bagaimana anak Bapak nih Awa berinteraksi dengan teman sebayanya di rumah atau di lingkungan sekitar? Kalau di awal sih orang anaknya datang, jalan sama, main sama, Terus kalau anak Bapak ini sudah bergaul dengan teman baru nggak? ya Oh mau? Oh paling senang ya? Paling senang. jadi juga baik. Berarti nggak ada malu-malunya ya Kak ya? Sikap anak Bapak nih selama bermain sama temennya gitu kan? Misalnya dia mau berbagi nggak? Mau menunggu giliran atau cenderung sendiri dia? Dia suka berbagi. Oh awas suka. Sering apa? Interaksi lah dengan berpinggir-pinggiran. Kalau misalnya berbagi makanan sama temennya, awal mau juga mau. Terus menurut Bapak nih perkembangan sosial Awa dalam berteman ini udah sesuai belum sama usia? Menurut saya perkembangan anak kita Iya. sesuai dengan kehidupan. Terus selama di rumah Bapak ini memberikan stimulasi apa untuk sosial Awa? Misalnya begini, Awa misalnya di rumah ini kan, Awa ayo main sama temennya atau bagaimana, ada nggak Bapak biarkan atau Bapak biarkan dia sendiri atau Bapak dampingi? Udah pasti kalau ada temannya, bimbingnya dia wah mana dengan teman-temannya, dia bermain, dia menari, nyanyi. Oh gitu, Awa senang ini ya, senang keseni ya Pak ya? Gambar. Nah, kegiatan apa saja nih yang biasanya Bapak lakukan
lakukan untuk melatih sosial anak? Misalkan Bapak kerja nih, Ya. kerja berarti kan weekendnya Bapak libur. Nah, apa kegiatan yang bisa Bapak lakukan sama Awa yang membangun sosial? Kita kan adanya beberapa membaca cerita, Pertama ya Pak ya. bacakan cerita punya. Oh, berarti Bapak sering mendengarkan keluh kesah Awa. Itu pasti. Ah, Ada permainan yang mendidik, kita bawanya dia bermain. nah gitu. Nih, awalnya senang berbagi, ya kan? Gimana nih cara Bapak nih mengajarkan Awa jadi anak yang mau berbagi ini? Apa cara? Gimana cara Bapak? Ah, Apa? Kalau ada teman dari pagi ya, oh, jangan bermain sendiri atau makan sendiri. Cobalah saling berbagi, jadi kita mengenal. berarti udah Bapak sendiri juga dari rumah ya Pak ya. Pak, Bapak kan sering juga nih ajak Awa nih pergi liburan atau pergi bermain. Nah, terus dia juga sering berinteraksi nih sama teman-teman sebayanya. Nah, peran Bapak saat Saya dapat mengawasi, Bapak mengawasi. mengontrol. Kalau memang ada kesalahannya kita Oh, ini caranya nak ya, jangan kasar, jangan main bersama-sama. ini karena ada dukungan dari Bapak yang bagus kan. Bapak sering ngobrol juga sama Awa, sering ajak bermain, sering bacakan buku cerita, makanya Awa jadilah anak yang dia di sini yang sosial butterfly. Jadi dia mau berteman sama teman-teman sekolah. Jadi terima kasih bukan Bapak juga baik ya Pak ya. Ya terima kasih Ya, Bapak sama-sama, waktunya. ya, sama-sama ya Bu. Ya. Semoga Amin. Terima kasih Makasih ya ya, Bu, Pak. ya. Pak. Oh, itu dulu Pak.